Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan yang berjudul kesabaran. Tetapi sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga saat ini bangun tidur dan akan mendengar renungan pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah renungan pada hari ini agar menjadi berkat buat kami dan kami bisa menyimak semua renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Pertama-tama, marilah kita membuka Amsal pasal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Bersabar adalah tetap menantikan Allah. Bersabar juga, kita diajarkan untuk menanggung penderitaan, ketidakadilan, kesulitan, dan penganiayaan. Tanpa bersungut-sungut sekalipun, Allah tidak segera menunjukkan tanda-tanda untuk menolong kita. Pada pasal ini, kita diajarkan bahwa kesabaran orang Kristen bukan sekedar hanya bertahan karena terpaksa, melainkan kita itu diajarkan untuk bersedia tunduk di dalam hikmat serta kehendak Allah, sekalipun itu terasa berat dan sulit. Kita juga dituntut untuk terus berbuat baik tanpa lelah, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap menyerahkan hidup kepada Allah dalam iman dan pengharapan. Sekalipun kita itu dilandai oleh banyak penderitaan dan mungkin kita beberapa kali itu ingin menyerah, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus berdoa, memberikan pengharapan kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikan pertolongan ataupun jalan untuk kita melewati segala penderitaan-penderitaan tersebut. Pada pasal ini juga kita diajarkan untuk bersabar dengan berpikir jernih, menahan emosi, dan tidak bertindak semena-mena. Karena pada Amsal 14 ayat 20 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya. Nah, kata-kata ini tuh berarti orang yang sabar biasanya tidak mudah bersungut-sungut, mudah marah, atau mudah sekali berpikir itu bahwa kita harus cepat-cepat. Nah, itu biasanya orang seperti itu, dia itu pengertiannya itu besar. Dia mudah mengerti tentang lingkungan sekitarnya agar dia bisa menahan emosinya, apakah ia perlu mengeluarkan amarahnya atau tidak. Sedangkan pada kata-kata selanjutnya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, pada kata-kata tersebut itu berarti orang yang biasanya marah, yang pengen semua instan, yang mudah bersungut-sungut, pengen semua cepat-cepat, itu biasanya mudah sekali marah dan menunjukkan kebodohan-kebodohannya atau tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dikeluarkan pada situasi tersebut. Dan juga terdapat beberapa perbedaan sikap dari kedua tipe orang ini. Seperti saat mereka mendapat ejekan, biasanya orang yang sabar itu akan memikirkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya, ataupun jika saya lakukan seperti ini apakah ada akibatnya. Nah, biasanya orang-orang sabar seperti itu dia akan hanya mengabaikannya dan membiarkan saja itu mengejek. Lama-lama yang mengejek tersebut akan diam karena merasa tidak diperhatikan. Sedangkan orang yang cepat marah akan biasanya mengeluarkan kebodohannya seperti mengejek balik atau bahkan sampai mengajak berantem. Lanjut ke Yakobus 5 ayat 7 mengatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turunnya hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, pada pasal ini kita itu diajarkan bahwa kita harus tetap menunggu, bersabar. Bahkan jika kita masih dilanda cobaan, padahal kita itu sudah berdoa kepada Tuhan, berdoa meminta agar diringankan cobaannya. Kita harus tetap percaya dan tidak meminta pertolongan selain daripada Tuhan. Karena Tuhan itu mempunyai rancangan tertentu yang pasti baik untuk umatnya sendiri. Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan pada saat kapan bantuan itu perlu. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan bersabar menunggu jawaban dari Tuhan. Pada akhirnya juga orang sabar itu biasanya akan bersikap dan berpikir untuk sebab akibat. Seperti jika saya melakukan seperti ini, apakah ada akibat yang buruk atau bagaimana akibatnya. Sedangkan orang bodoh itu atau orang yang cepat marah biasanya dia akan tidak berpikir dengan akalnya atau pikirannya. Dia hanya gimana supaya amarahnya itu lepas atau dikeluarkan. Jadi kesimpulannya bahwa kita itu harus tetap sabar dengan memikirkan sebab akibatnya. Misalnya mungkin ada beberapa dari kita yang menanyakan bahwa aku sudah berdoa atau saya sudah berdoa dengan kepada Tuhan panjang lebar dan meminta segala sesuatunya. Saya sudah memuji, worship dan lain sebagainya.
Tapi kenapa doa-doa saya belum dijawab-jawab juga? Atau apakah Tuhan tidak peduli lagi dengan saya? Atau apakah dia jawab doa saya tidak dengar? Teman-teman, kita seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu mendengar semua doa-doa kita. Karena dia pasti mendengar semua umatnya. Dan juga Tuhan pasti sudah merencanakan semua itu. Ia pasti sudah membuat jawabannya, tetapi ia akan memberikan jawaban tersebut pada waktu yang tepat. Jadi kita harus tetap bersabar menunggu semua jawaban-jawaban dari doa-doa kita itu. Sekian renungan pada pagi hari ini. Semoga renungan pada pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Tetapi sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus karena kami telah selesai mendengarkan semua renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah renungan pagi yang telah kami dengarkan agar menjadi berkat juga kepada kami. Dan juga Tuhan berkatilah segala aktivitas kami dan kegiatan kami pada pagi hari ini supaya menjadi berkat buat kami dan kami bisa melakukan semua kegiatan ini hingga kami kembali untuk tidur. Terima kasih Tuhan, amin.